Kamu jangan dulu masuk kerja. Soal gajimu akan tetap dibayarkan seperti biasa pada hari gajian perusahaan. Akan ditransfer ke rekeningmu. Jadi sebelum itu, jangan tutup rekeningmu dulu. Mengerti? Mengerti. Manajer Jiang, terima kasih atas perhatiannya selama ini. Ada APA? Kamu mengundurkan diri? Yan Xiaochen, tunggu sebentar. Manajer bilang, suruh aku memeriksa isi kotakmu untuk mencegah kebocoran dokumen rahasia perusahaan. Semua barang pribadi, tidak ada dokumen sama sekali. Kalau tahu bakal begini, ngapain dari awal? Lebih baik mengandalkan kemampuan sendiri. Semoga saat wawancara, saat kakak seniormu bocorin soal, kamu juga berpikir begitu. Kamu ngomong sembarangan. Aku lihat sendiri. Kok tiba-tiba pergi? Memang nasib berputar, kian-kian. Kamu mau kemana? Sudah puas melihat? Email itu kamu yang kirim, kan? Nadanya sama persis dengan tulisanmu biasanya. Ya, aku yang kirim. Ada masalah? Aku hanya mengatakan fakta saja. Ya, dasar kamu sok tinggi. Sepertinya semua ini salahmu, kan? Kamu bilang, kamu tidak akan bersama Shen Ho. Kamu bilang kalian tidak akan rujuk, tapi kenyataannya? Kamu bilang tidak akan ke Amerika. Kamu bilang tidak punya backing, tapi kenyataannya? Baiklah. Aku tidak peduli kamu bersama Shen Ho atau tidak. Aku juga tidak peduli kamu punya backing atau tidak. Yang kupedulikan adalah aku selalu menganggapmu teman terbaikku. Tapi kamu terus membohongku. Dasar apa? Karena juara pertama proposal pendanaan adalah aku, bukan kamu. Dan kamu hanya bisa jadi juara kedua. Dan lagi, hubunganku dengan Shen Ho juga bukan urusanmu. Yang pacaran dengannya adalah aku, bukan kamu. Yan Xiaochen. Ayo naik. Kita mau pergi kemana? Sebelum semuanya selesai, ini satu-satunya cara yang terlintas di pikiranku. Biar kamu senang. Kemana ya? Kamu naik dulu. Ini di mana sih? Kota Tua Mudu, kamu belum pernah ke sini? Sepertinya aku memilih tempat yang tepat. Ayo pergi. Xiao-Xiao. Aku mencintaimu. Apa kabar? Aku di sini. Dari kalimat-kalimat ini, mana yang paling ingin kamu dengar? Aku di sini. Tenang saja. Aku di sini. Telepon, aku angkat dulu. Halo, Bu. Benarkah? Bagus sekali. Aku mengerti. Terima kasih, Bu. Ada apa? Xiao-Xiao. Masalah kita selesai. Bagaimana caranya? Jangan tanya, yang penting sudah selesai. Hanya saja, harus menerima sedikit hukuman dari Xiao-Xiao. Tapi, yang penting kita bisa lulus dengan lancar. Jangan pikirkan lagi, semuanya sudah berlalu. Shen Ho,
Keluarga kalian sebenarnya bekerja apa? Ini, nanti aku beritahu. Xiao-Xiao, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Ada apa? Bukan. Semuanya sudah selesai. Kenapa kamu menangis? Semuanya sudah berlalu. Aku tahu. Jangan menangis, jangan menangis lagi. Sudah, Aku hanya terlalu senang. Xiao-Xiao, tenang saja. Semuanya sudah berlalu. Xiao-Xiao. Ini pertama kalinya aku melihatmu menangis. Aku tidak akan membiarkanmu menangis lagi. Halo, Paman Liu. Ini Shenhou. Shenhou, lama tidak bertemu ya. Oslo, hello. Kamu di Shanghai, tapi tidak mampir ke perusahaan kita sendiri. Kan ada Anda di cabang, aku takut ganggu. Dengar-dengar kamu mau lulus ya? Nggak rencana masuk perusahaan kita? Mau cari tempat lain? Iya. Tapi aku punya teman yang sangat ingin masuk perusahaan kita. Teman kamu? Kebetulan perusahaan sedang merekrut. Bilang ke temanmu, nggak usah kirim CV. Bawa ijazah, langsung interview dan kerja. Kalau nggak punya ijazah, Begini ceritanya. Paman Liu. Aku harap Anda bisa bantu aku. Shenhou. Bukan Paman Liu nggak mau bantu, kamu juga tahu. Orang tuamu sangat ketat mengelola perusahaan. Semua rekrutmen harus lewat prosedur normal. Bahkan temanmu pun nggak bisa dapat perlakuan khusus. Paman Liu, temanku ini. Nilainya bagus semua dan kemampuannya kuat. Shenhou, aku hanya menjalankan peraturan perusahaan. Kamu juga tahu, ini kan perusahaan orang tuamu. Paman Liu cuma manajer cabang. Gini aja, bawa dulu temanmu. Biar Paman Liu lihat. Oke, aku ngerti. Makasih Paman Liu. Sama-sama. Boss Ho. Ini Lao Liu. Nggak apa-apa, perusahaan aman terkendali. Ada satu hal mau aku laporkan. Shenhou baru telepon aku. Mau kenalkan temannya ke perusahaan kita. Hammond Wang. Aku anaknya Qi Wenjun. Kamu anak Profesor Chiao? Ibuku bilang, beliau teman lama Anda. Iya betul. Dulu ayahku dan kakekmu mengajar di universitas yang sama. Jadi aku dan ibumu sejak kecil tinggal di komplek yang sama. Tumbuh besar, terus SD, SMP, SMA sekelas. Lalu dia masuk fakultas kedokteran, aku ambil ekonomi. Jadi jarang ketemu. Kamu ambil jurusan apa? Sekarang kerja apa? Aku lulusan Wharton School, University of Pennsylvania. Sekarang punya perusahaan finansial. Aku selalu mengira anaknya Qi Wenjun. Seharusnya meneruskan profesi ibunya, jadi dokter. Tak disangka kamu belajar keuangan, bahkan jadi orang yang hebat. Keuangan adalah impianku sejak dulu. Ibuku sangat menghargaiku, ya. Bisa mewujudkan impian sendiri. Itu hal yang paling memuaskan, ya. Jadi, bisa membantu orang lain mewujudkan impian. Aku yakin, Pak Wang juga pasti merasa puaskan.
Beg ini Pak Wang. Aku datang mencarimu kali ini. Ada sebuah permintaan yang agak sulit. Ini tentang salah satu muridmu. Namanya Yan Xiao Chen. Kamu kenal Yan Xiao Chen? Ya. Masalahnya sudah jelas dan pasti. Tidak ada ruang untuk diperbaiki lagi. Pak Wang. Inilah Yan Xiao Chen. Pasti Pak Wang sangat pahamkan. Dia selalu rajin dan pintar. Tapi semua orang bisa berbuat salah. Untuk masalah ini, dia memang pantas dihukum. Tapi hukuman dikeluarkan dari sekolah tanpa gelar. Apa tidak terlalu berat? Ini kan menyangkut masa depannya. Aku bukan datang karena hubungan ibuku, mau minta koneksi. Tapi dengan perasaan, sebagai teman yang mengerti. Aku memohon padamu. Beri dia kesempatan sekali lagi. Bukan aku tidak pernah memberinya kesempatan. Sudah diberi, tapi dia sendiri tidak menghargai. Hanya karena seorang pemuda tak berguna. Dia malah menolak kesempatan ini. Pak Wang. Dia masih muda. Wajar kalau masih impulsif. Apalagi, maksud hukuman itu agar mereka tidak salah lagi. Bukan langsung menghancurkan masa depan mereka. Seperti profesor terhormat seperti Pak Wang, pasti sangat paham. Mengajar itu mendidik orang, bukan merusak orang. Mahasiswa angkatan 2011, jurusan Perdagangan Internasional, Shen Hou. Jurusan Keuangan, Yan Xiao Chen. Melakukan kecurangan ujian di kampus. Kasus serius dengan dampak buruk. Setelah diteliti oleh komisi sekolah, memutuskan untuk mengeluarkan Shen Hou dari sekolah. Yan Xiao Chen tetap dipertahankan status mahasiswanya. Diberikan ijazah, tapi tidak diberikan gelar sarjana sebagai hukuman. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari ini. Kenapa baru pulang? Aku sengaja datang naik mobil. Aku nggak ada waktu buat main-main. Baju kemana? Kamu ada waktu cari baju di sini. Mending kamu pulang cari Shen Hou. Shen Hou. Hukumannya udah keluar. Itu bukan yang kemarin itu? Bukan. Gimana sih? Dijatuhin dari atas? Bahaya banget, nggak tahu. Yan Xiao Chen. Kamu ternyata bantu Shen Hou nyontek. Apa kamu pacaran sampai jadi bodoh gini? Kamu tahu nggak hasil ini artinya apa? Sekolah masih kasih aku ijazah, itu udah keringanan hukum. Dengar dari dosenku, karena kamu kelihatan menyesal. Profesor Wang, ngorbankan reputasi akademisnya. Buat minta ampun buat kamu, sekolah baru kasih ijazah. Kamu masih santai aja kayak nggak ada masalah. Sikap menyesalku tuh. Kukira Profesor Wang bakal makin benci aku. Sekarang nggak peduli sikap menyesal kamu gimana. Profesor Wang Odar Casey kamu jalan hidup. Walau cuma dapat ijazah, tapi nilai kamu semua A. Tunggu 1-2 tahun, sampai masalahnya reda. Cari tahu deh caranya. Nggak usah hiburin aku. Aku sekarang malah merasa lega. Akhirnya bisa bernapas plong. Semuanya udah berakhir. Kesalahan sendiri. Harus ditanggung sendiri. Kalau nggak adil buat orang lain. Terus kamu mau ngapain? Aku balik bantu di bar dulu. Udah janji sama bosnya. Di sana ada teman. Dia ada tempat tinggal yang bisa dipinjemin. Jadi aku rencana pindah hari ini. Perlu buru-buru banget. Aku sekarang udah nggak ada urusan di kampus. Pindah cepat atau lambat sama aja. Nggak bisa cari Shen Hou. Bantu kamu cari solusi. Dia sendiri juga ada masalah. Dia juga harus mikirin gimana jelasin ke orang tuanya. Apalagi ini. Ini juga karena aku. Apa maksudmu karena kamu? Bukan, kok bisa karena kamu? Kalau bukan karena dia, kamu sampai mau menggantikan ujian? Aku bukan itu maksudnya. Lalu maksudmu apa? Sudahlah. Aku nggak mau bahas ini lagi. Bantu aku merapikan barang-barang, ya.
Kenapa? Kamu nggak enak badan? Bu. Pak. Si bodoh pulang. Bu. Bu, kamu sudah tahu? Kalian ngomong apa? Aku nggak ngerti. Kepala Li dari sekolahnya tadi menelepon. Masalah dia menyuruh orang menggantikan ujian sudah ditindak tegas. Dikeluarkan dari sekolah. Sudah terjadi. Kita marah sampai mati pun gak ada gunanya. Aku juga sudah mikir, sekarang cuma tinggal satu jalan. Cepat beres-beres, persiapkan untuk kuliah di luar negeri. Bu, jujur saja. Aku sekarang bahkan gak punya ijazah. Gak ada universitas yang mau menerimaku. Kamu juga tahu? Ini namanya akibat perbuatanmu sendiri. Universitas ternama di luar negeri, sudah nggak mungkin. Tapi universitas biasa, masih ada kesempatan. Bu. Dulu kalian menyuruhku belajar perdagangan internasional, sekarang menyuruhku ke luar negeri. Bukannya untuk masa depan. Agar aku bisa meneruskan perusahaan? Daripada kuliah di universitas abal-abal yang gak ada mutunya. Lebih baik langsung saja, aku masuk perusahaan. Mulai dari bawah. APA, kamu mau masuk perusahaan? Belalang Sembah menangkap jangkrik. Lalu burung gereja di belakangnya apa? Apa itu burung gereja? Kamu pikir-pikir. Dulu disuruh kuliah di luar negeri, dia nggak mau. Disuruh masuk perusahaan, dia langsung nolak. Bilang masih muda, mau bersenang-senang. Sekarang, 180 derajat. Tiba-tiba mau melepaskan kebebasannya, mau masuk perusahaan. Ini bukan hal baik? Pasti ada syarat di belakangnya. Jadi, ngomong saja. Apa syaratnya? Kamu sekarang, apa hakmu menawar syarat? Ayah. Ibu. Bukan syarat apa-apa. Aku punya teman sekelas. Kemampuannya sangat bagus, ingin ikut aku masuk perusahaan. Belajar bersama. Baik. Kami tahu. Aku dan ayahmu akan mempertimbangkannya dengan baik. Masih pertimbangkan, Bu? Ibu. Apa maksudmu? Mau kami berdua langsung putuskan sekarang? Tentu tidak. Masih ada barang di kampus yang belum dirapikan, aku pulang dulu. Makasih sebelumnya, Bu. Aku tunggu kabarnya. Dah, Ibu Ayah. Kalian ngobrol dulu. Aku nggak ngerti. Kamu setuju dengan syaratnya? Apa kamu nggak tahu siapa teman yang dia maksud? Sekarang masalahnya harus dilihat terbalik. Dulu kami ingin anak kita kuliah di luar negeri, biar dapat pengalaman. Sekarang dia mau masuk perusahaan. Bagus, nggak perlu muter-muter. Buang waktu bertahun-tahun. Aku pikir, bisa biar mereka berdua masuk perusahaan. Kita manfaatkan situasi. Lihat apa niat sebenarnya si cewek ini. Apa rencananya? Siapa sih yang bisa bikin anakku sampai tergila-gila begini? Kamu memang punya cara. Anak ini bikin pusing. Belajarnya kok nggak mirip aku ya? Enggak, maksudku bukan. Kalau nilainya jelek berarti mirip. Enggak perlu jelasin, aku buat teh dulu. Aku nggak ada maksud lain. Lihat kamu. Kebanyakan minum teh. Sampo taknya kemasukan. Mobil Zhao Yuan kok belum datang? Sebentar, aku telepon dia dulu. Kok kamu tahu aku mau pindah hari ini? Aku baru saja mau balik ke sekolah buat nyari kamu. Wei Tong tiba-tiba ngirim pesan ke aku. Dia nggak bilang ke aku, kamu mau pergi kemana?
Aku mau ke Blue Moon. Hai, Yushen, kamu udah sampai mana? Ini. Ya cepetan dong, nggak bisa diandelin. Zhao Yuhuan ini. Mobilnya ada masalah, bentar lagi sampai. Santai aja, santai. Xiao. Aku tahu, kamu khawatir sama pekerjaanmu. Sebenarnya kamu nggak perlu khawatir, aku udah nemuin solusinya. Solusi apa? Aku punya teman, keluarganya punya perusahaan, lagi cari karyawan. Aku rekomendasiin kamu, bilang nilai kamu bagus banget. Sama catatan magang kamu, mereka tertarik banget. Cuma, mereka mau ketemu kamu dulu. Anggap aja interview. Tapi pasti nggak ada masalah. Iya, kalau kamu mau kerja di sana. Mereka juga nyediain tempat tinggal. Gajinya juga pasti oke. Meskipun gak sebesar S1 MCHE Pronunciation G Capital, tapi prospeknya bagus. Kamu ada sesuatu yang disembunyiin, ya? Aku nggak kok, masa sih? Kamu tahu aku nggak percaya ada rejeki nomplok. Sebenarnya, bukan perusahaan temanku. Ini perusahaan keluargaku. Xiao. Udah kayak gini keadaannya. Aku harus bertanggung jawab sedikit. Lagi pula, ini cuma interview. Aku pikir-pikir dulu. Kasih aku waktu. Aku mau angkat telepon dulu. Halo, Bu. Barang-barang di sekolah udah dirapihin belum? Lagi dirapihin. Udah, nggak usah dirapihin, pulang dulu. Aku udah manggil Paman Liu. Makan bareng, kita diskusiin bareng. Soal pekerjaanmu. Bu, syaratku, kamu langsung setuju aja. Mau aku pelan-pelan? Bukan itu maksudku. Makasih ya, silakan singa. Sama temenmu itu, kalau dia ada waktu. Bisa dibawa ketemu kita. Oke, aku langsung pulang. Aku sangat mencintaimu, Bu. Dah ya. Ada apa? Orang tuaku setuju. Ini pasti berhasil. Hanya saja, mereka ingin bertemu denganmu dulu. Kalau kamu belum siap, bisa bilang saja. Aku belum siap. Oke, aku mengerti. Aku paham, kamu tidak ingin dalam kondisi seperti ini. Untuk bertemu mereka. Pertemuan pertama dengan orang tuaku. Kesan pertama sangat penting. Tenang, aku akan cari kesempatan yang tepat. Untuk menjelaskan pada mereka dan memberitahu sebelumnya. Yang Xiao Chen, sebenarnya seperti apa sih orangnya? Mau pergi? Sebentar, langsung berangkat. Ayo, orang tuamu sudah menunggu. Kalau begitu aku pergi dulu. Oh ya, kalau nanti Yushen datang, naik mobilnya dulu. Aku akan cepat kembali setelah makan. Oke, Aku pulang dulu. ayo. Aku pergi. Dah. Halo, Jojo. ITU. Mobilku kayaknya rusaknya bukan masalah kecil. Mungkin nggak bisa datang cepat. Gimana kalau kamu naik taksi dulu? nggak. Maaf banget, aku cari tempat benerin mobil dulu. Aku tutup dulu. Dah. Halo, Kamu ada waktu nggak? Aku mau ajak makan bersama. aku hari ini nggak ada waktu. Nggak bisa. Mau kemana? Aku bisa antar. Lihat Seberang. Ayo, Kok kamu bisa ada di sini? khawatir sama kamu, jadi datang lihat.
Benar-benar kabar baik nggak kemana-mana. Kabar buruk cepat menyebar. Aku sadar. Setiap ketemu kamu, selalu dalam keadaan paling kacau. Kacau apanya? Kelihatannya biasa aja kok. Jangan coba menghiburku. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan saat masih muda. Memang wajar merasa bersalah saat berbuat salah. Tapi yang lebih penting, kamu harus mencari cara untuk memperbaiki kesalahan itu. Kamu juga pernah melakukan kesalahan? Banyak. Misalnya adikku. Aku sering menyesal karena tidak sempat memperlakukannya lebih baik saat itu. Sudahlah, tidak usah dibahas. Kamu mau kemana? Aku mau menaruh barang di Blue Moon. Kamu sudah makan? Lauli. Masakan Kampung Halaman, saya. Restoran ini menyajikan masakan Hangzhou yang sangat autentik. Setiap kali rindu rumah, aku datang ke sini untuk makan. Aku tidak sukanya. Makan. Silakan. Terima kasih. Aku bisa sendiri. Rasanya enak, sangat autentik. Saat hati sedang sedih, hanya masakan kampung halaman yang bisa menenangkan. Coba yang ini. Belutnya sangat lezat. Kenyang sekali. Kali ini senyummu tulus, ya? Kamu benar-benar mau kembali bekerja di bar? Itu satu-satunya rencanaku saat ini. ITU bukan rencana. Tapi lebih karena tidak ada pilihan lain. Apa Shenhou punya saran? Untuk situasi kalian? Dia. Keluarga punya perusahaan. Itu bagus terus? Dia ingin aku melamar di perusahaannya. Tapi aku khawatir wawancara hanya formalitas. Karena sebenarnya dia sudah mengatur semuanya. Jadi aku tidak mau. Aku tidak ingin bergantung padanya, ingin mandiri. Aku punya pengalaman kerja dan kemampuan. Dengan bekerja di bar, setidaknya aku bisa meringankan beban hidupku dan punya tempat tinggal. Nanti jika ada kesempatan lain, aku akan mencobanya. Mau dengar saranku? Ya, Saranku adalah, jangan karena gengsi, kamu melewatkan kesempatan. Terutama kesempatan langka seperti ini. Sepertinya kamu tidak tahu latar belakang Shenxi ya? Shenhou tidak memberitahumu? Shenxi adalah grup perusahaan besar. Bisnis utamanya adalah pakaian, tapi juga merambah berbagai bidang. Sebenarnya, nama Shenxi jarang didengar orang biasa. Tapi merek di bawahnya sangat terkenal. Sekarang mereka sedang dalam masa peralihan dan membutuhkan tenaga. kok kamu tahu sekali? Aku ada hubungan bisnis dengan mereka. Dan aku tahu kamu sedang kesulitan. Awalnya aku pertimbangkan untuk mengundangmu ke perusahaanku. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Shenhou mungkin akan curiga. Kamu juga pasti tidak mau, jadi aku cari cara lain untuk membantumu. Dengarkan dulu sampai selesai ya. Ibu Shenhou, Hoi Weishen, yaitu ketua grup Shenxi. Katanya dia wanita, kuat yang jelly dan tigas. Kalau aku jadi dia, setelah tahu hubunganmu dengan Shenhou, tidak hanya tidak akan memberimu perlakuan khusus, tapi justru lebih ketat menilai. Jadi Shenhou hanya membukakan pintu untukmu. Bisa bertahan di Shenxi atau tidak, tergantung kemampuanmu sendiri. Bukankah ini kesempatan emas untuk membuktikan diri? Dan yang lebih penting, ini adalah bentuk perhatian besar dari pacarmu ini. Mungkin ini sudah semua yang bisa dia lakukan untukmu. Kalau kamu menolak, bisa jadi akan menyakitinya. Terima kasih.
Jangan berterima kasih padaku. Anggap saja semua yang kulakukan ini sebagai tebusan atas kelalaianku terhadap adikku selama ini. Kalau begitu, boleh aku tanya sesuatu? Silakan. Kalau kamu tahu, orang yang paling kamu percaya mengkhianatimu, apa yang akan kamu lakukan? Siapa orangnya tidak penting. Kamu juga tidak kenal. Menurutku masalah ini bukan tentang harus bagaimana, tapi ingin bagaimana. Tapi setidaknya orang ini, aku tidak akan menghubunginya lagi. Halo, Halo Xiao Xiao, aku sudah selesai di sini. Kamu di mana? Xiao Yuan bilang. Dia tidak bersamamu? aku sedang makan dengan Cheng Siwan. Kalau begitu aku kirimkan alamatnya padamu. Oke, aku segera datang. Tunggu aku. Oke, dadah. Shen Hou, Dia sebentar lagi menjemputku. mau aku temani? Tidak usah, tidak usah. Aku tunggu dia di sini saja. Kalau begitu, terima kasih untuk makan malam hari ini. Sama-sama. Terima kasih ya. Aku yang bayar. Cheng Siwan mana? Sudah pergi. Cepat sekali larinya. Kasih tahu nomor teleponnya dong. Mau apa? Kamu sendirian di sana, dia langsung ajak makan. Aku harus berterima kasih padanya. Sudah. Ayo pergi. Aku yang bawa. Kasih Wowo padaku. Ayo pergi. Terima kasih untuk terakhir kalinya merawat pacarku. Keluargamu baik-baik saja? Baik. Aku mau minta maaf. Minta maaf untuk apa? Untuk harga diriku yang murahan. Aku minta maaf padamu. Kalau begitu, kamu setuju datang ke perusahaan kami untuk wawancara? Kamu tidak tahu betapa tidak enaknya aku makan dengan ibuku tadi. Aku takut kamu tidak setuju. Maaf. Kalau begitu, kedepannya apa aku bilang apa? Kamu harus dengar. Oke, apa yang kamu bilang akan aku dengar. Kalau begitu, apa yang aku bilang, kamu harus lakukan? Oke. Ikut aku ajak kamu ke suatu tempat. Bau sekali. Jangan masuk. Aku lihat dulu. Aku telepon dulu ya. Halo Paman Liu. Ini yang kamu bilang. Tempat tinggal. Tapi ini gudang loh. Ya sudah, aku cari cara sendiri deh. Oke, terima kasih Paman Liu. Atau kita pergi saja. Lumayan bagus kok. Lihat, ada TV, kipas angin, dan kulkas. Ada mesin cuci juga. Ini dulunya asrama satpam, tapi kemudian dibubarkan. Jadi berubah jadi gudang, satu-satunya keuntungan di sini. Hanya 3 halte dari kantor, dekat. Iya, lokasinya bagus, luas lagi. Lihat, ada dapur terbuka di sana. Apa yang kurang? Dengan fasilitas seperti ini, di Shanghai paling tidak sebulan 3.000. 3.000. Hanya fasilitasnya agak tua.
Dan kondisi kebersihannya agak buruk. Belum ada AC. Tidak ada AC harus potong 500. Mending aku bersih-bersih. Anggap saja membersihkan untuk kantor. Ini potong 100. Rumah sebulan 2004 ini gratis untukku. Aku dapat untung besar. Ya ampun. Kamu serius? Hitung-hitung sampai segitunya. Lumayan bagus. Ayo kerja. Sudah diputuskan. Ya ampun. Ayo. Ayo. Ini dibawa ke atas. Sia owoku. Tunggu aku sebentar. Ayo. Aku mau tanya sesuatu. Tanya. Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau keluargamu punya perusahaan sebesar ini? Aku wawancara kamu, sekarang kamu tiba-tiba merasa seperti CEO jatuh cinta padaku. Kamu tidak ada kerjaan. Serius. Apa kamu takut kalau aku tahu? Karena perbedaan. Kondisi keluarga kita terlalu jauh, lalu mundur? Mundur. Mau mundur kemana? Aku akan mengejarmu kembali. Jujur saja. Sebenarnya tidak seperti itu. Aku sendiri biasanya tidak suka hal-hal ini. Aku adalah aku, perusahaan adalah perusahaan. Sejak kecil aku sudah bisa membedakan ini. Hanya saja di mata orang lain, aku Shen Ho. Selalu menjadi anak orang kaya baru. Apapun yang kulakukan, label ini tidak akan pernah hilang. Jadi lebih baik aku menjauh dari hal-hal ini. Agar nanti tidak ada yang bilang, prestasi apapun yang Shen Ho raih. Hanya karena aku punya ibu yang hebat. Jadi kali ini, untukku, apakah kamu melanggar prinsipmu sendiri? Untukmu, aku rela melakukan apapun. Oh ya, kita hampir jadi rekan kerja. Tapi dengarkan dulu. Kali ini aku mulai dari bawah. Bukankah sudah memutuskan untuk kembali? Kenapa harus mulai dari bawah? Kamu lupa dengan ucapanmu itu? Hubungan yang tidak setara tidak akan pernah bertahan lama. Tapi aku ingin bersamamu selamanya. Mulai sekarang, jangan anggap aku sebagai anak keluarga kaya Shen. Hidup seperti apapun yang kamu jalani, aku akan menjalaninya bersamamu. Baik. Sudah lama membereskan? Apa kamu sudah lapar? Kita makan lobster kecil saja. Kenapa? Kamu mau pesan antar? Mahal banget. Pesan antar. Lobster kecil saus bawang. 13 apa? Yang dingin, aku yang buat. Aku buatkan makanan enak. Tunggu sebentar ya. Aku mau makan lobster kecil. Wei Tang. Chien. Aku pergi dulu. Semoga lancar perjalanannya. Kalau aku sudah pulang kampung, tidak tahu kapan bisa bertemu lagi. Sampai jumpa.
Apa yang kamu tidak rela? Mungkin semester depan, kamu masih tinggal di sini. Semoga saja. Xian Hui, kamu mau pulang kampung? Enggak. Aku kasih kamu kartu nama. Ini perusahaan ayahku. Kalau kamu butuh, telepon aja mereka. Mereka akan ada semuanya buat kamu. Beneran, Qian? Kian, kamu baik banget. Baik banget. Sama-sama, ini hak kamu. Antar teman harus jujur. Halo, Halo, mau cari siapa? aku mau cari Bos Liu. Ada janji? Sudah dijanjikan. Oke, silakan ke sini. Perusahaan kalian besar banget ya. Seluruh lantai 15 ini milik perusahaan kami. Ayo ke sini. Ada tamu cari Bapak. Paman Liu. Ayo, Shen Hou, Bapak tidak sibuk, kan? lama tidak ketemu, anak muda semakin ganteng. Paman Liu, Bapak kurusan tapi tetap keren. Aku sebenarnya sudah menyiapkan hadiah untukmu. Lupa bawa. Mulutmu masih manis ya. Teman sekelasmu, Yan Xiaochen. Ya, Salam at Tom, silakan ke sini. ayo. Duduk. Aku sudah melihat CVMU. Paman Liu. Kalau begitu kalian langsung wawancara saja, atau aku tunggu di luar. Tidak perlu. Aku tidak khawatir dengan teman sekelasmu. Kamu bilang dia sangat berbakat, pernah magang di Makie Capital. Wawancara apa lagi? Terima kasih Paman Liu, Paman Liu. Itu. Dia akan masuk departemen mana? Oh ya. Bahasa Inggrisnya sangat bagus. Bahasa Inggrisnya bagus. Pergi. Oh ya Paman Liu. Dia itu, kurang cocok kerja fisik. Ke tempat judi. Terima kasih Paman Liu. Tunang, teman sekelasmu, pasti aku manfaatkan kemampuannya. Bocah nakal. Xiao Yan. Sekarang aku akan mengantarmu menemui judi. Ayo. Benar-benar tidak perlu wawancara lagi. Dengan kemampuanmu, pasti lulus wawancara. Jangan buang waktu saja. Oh ya. Aku kasih tahu, nanti. Kamu akan bertemu judi itu. Dia adalah wakil direktur yang direkrut ibuku dengan gaji tinggi.
bisa banyak bahasa. Dan dia kepala Departemen Perdagangan Internasional. Kamu bisa belajar banyak darinya. Tapi jangan remehkan Paman Liu. Saat berurusan dengan departemen resmi, begitu dia muncul, langsung selesai. Oh ya, mereka berdua pernah bertengkar. Saat Judy baru datang, dia tidak suka Paman Liu. Tapi lama-lama, tinggal di bawah satu atap. Jadi tidak apa-apa, kamu paham. Kamu belum pernah ke sini. Kok tahu banyak banget? Aku tiap hari di rumah, dengar ibu ngomongin. Sampai. Semangat. Judy, Xiaowang, data supplier kalian ini. Tolong perlihatkan padaku. ada di tempatku. Ada kabar apa dari pabrik? Oke, sekarang aku hubungi Bos Lutong. Boss Liu. Perkenalkan, Xiao Yan. Ini dari Divisi Perdagangan Internasional. Judy Boss Su. Halo Bos Ju. Yan Xiao Chen, baru lulus kuliah. Anaknya jago bahasa asing. Menurutmu dia bisa ngapain? Aku nggak ingat pernah interview dia. Dianya dikenalin temanku. Kukira aku terlalu sibuk sampai lupa. Tolong angkat teleponnya. Halo, selamat siang. Nona Ju, aku sudah konfirmasi dengan gudang. Produk baru musim semi belum sampai, mungkin butuh kamu. Beri aku satu batch. Maaf, Oh iya, halo semuanya. Nama saya Shen Ho. Kalian bisa panggil saya Xiao Shen. Hello. Halo. Xiao Xiao, bantu merapikan. Baik. Ini, kamu perhatikan baik-baik. Bos Liu bilang bahasa asingmu bagus. Tapi di bidang kita, cuma bisa bahasa asing sehari-hari nggak cukup. Hafalkan istilah-istilahnya, biar bisa komunikasi dengan klien. oke. Sebenarnya perusahaan kita ngapain sih? Zoe, kamu nggak tahu? Ini merek perusahaan? Nggak tahu apa-apa udah kerja. $599, beneran? Di toko mereka diskon 70% semua. Diskon 70% semua? Enggak. Iya, diskon 70% semua.
Awal baru, hidup baru. Semangat. Sampai Bos Cheng senang banget? Bisa dibilang begitu. Ternyata Bos Cheng tipe orang Yang bisa senang karena kebahagiaan orang lain, sifat mulia banget. Harusnya ngomongin apa tadi? Detail kontrak Makie Capital udah final semua. Kapan ditandatanganin? Segera, Udah janjian? udah. Aku kan bukan sekretarismu, tanya sekretarimu saja. Bukan kamu yang ngatur waktu penandatanganan kontrak? Tanya sekretarimu lah, lanjutin lihat timeline aja. Mau makan apa? Bebas. Ayo ayo. ngapain? Kamu mau ngapain? Aku cuma pengen cium dan peluk kamu. Menurut kamu, kita berdua kayak gini? Kayak pacaran diam-diam di kantor gitu? Kalau misalnya pas rapat berikutnya, kita pegangan tangan di bawah meja. Asik banget kan? Kalau kamu terus-terusan ribut begini, nanti semua orang pada tahu. Gimana caranya mau pegangan tangan diam-diam? Enggak bakal. Ayo. Ngomong-ngomong, tadi pagi gimana? Si Judi itu. Ada nyusahin kamu nggak? Dia kan atasan, aku cuma anak baru cupu. Ngapain dia nyusahin aku? Cuma tadi pagi aku baca semua profil perusahaan. Ternyata Zoe itu merek keluargamu ya. Judi suruh kamu cari tahu info perusahaan kita? Urusan gini emang tanya aku aja. Aku yang kasih tahu. Perusahaan kita punya 2 lini busana utama. Baju anak dan baju wanita. Baju wanitanya lebih ke arah high-end luxury. Baju anaknya mencakup usia 0 sampai 16 tahun. Lebih tepatnya ada baju bayi, anak-anak, dan remaja. Pasar luar negeri kita tersebar di Australia, Selandia Baru, Inggris, plus beberapa negara kecil di Eropa. Aku kasih tahu lagi nih, perusahaan kita punya 12 pabrik di seluruh negeri, 5 perusahaan dagang besar. Butiknya aja ada 300, IPO tahun 2006. Bisa dibilang salah satu brand fashion Cina yang terdepan. Wih, keren banget. Jadi kamu emang paham banget sama perusahaannya. Kan udah aku bilang, ibuku tiap hari cerita di rumah. Jadi kemarin kamu ajak aku belanja baju. Tujuannya biar aku datang ke toko kalian ya? Baru nyadar sekarang. Kukira kamu pinter. Sekarang kamu ngerasa jadi perempuan. Paling bahagia sedunia nggak? Sebagai pacarmu, apa aku ini cowok? Paling ganteng dan menarik sedunia? Cepetan peluk aku dong. Monyet jelek. Kamu juga nggak pernah nelpon aku ya? Gimana rencana besar hidup barumu? Mantap, keren, luar biasa. Detailnya nggak usah diceritain. Biar kamu nggak iri dengki. Jangan pura-pura nggak tahu, aku kan udah kenal kamu. Jangan IQ palsu, lihat IQ Miara. Aku kasih tahu, kamu harus mengundang kami untuk mampir ke rumahmu. Bukan. Kamu mau menjarah rumahku? Apa asiknya menjarah rumahmu? Maksudku, kan harus minta izin kakak ipar, ya kan? Masak beberapa hidangan enak untuk menjamu kami. Ya ampun, seriusan kamu? Cuma untuk makan. Sampai panggil, kakak ipar, segala. Harus dong, biar manis mulutnya. Aku serius nih. Soal Lazy dan Chow kan. Satu ke luar negeri, satu ke Beijing, kalau nggak kumpul sekarang. Nggak tahu kapan bisa ketemu lagi. Oke. Nanti aku tanya kakak ipar dulu. Bagus udah dilihat. Tunggu sebentar. Cuma kita berempat cowok, nggak asik kan? Suruh kakak ipar ajak teman-temannya juga dong. Kalau nggak, kami cuma lihat kalian berdua mesra sepanjang malam. Bisa nggak makan setahun deh? Oke, nggak masalah. Cio ya. Ditutup ya. Sao Yuhuan mereka. Pengen kumpul di tempat kita akhir pekan ini. Gimana kalau kamu ajak teman sekamarmu?
Ya ampun, biar aku saja, biar aku yang potong. Gak apa, aku bisa. Kalau potong begitu nanti tanganmu terluka. Gak. Pelan-pelan. Kan sudah kubilang. Aku ambilkan plester ya? Apa aku mengganggu kalian? Enggak. Tangannya terluka. Aku datang pas banget ya. Ini tahu kering favoritmu. Jangan dicuri-curi ya. Pertama kali datang, pulangnya lewat pintu depan. Tempatnya bagus juga ya. Lumayan seru kan? Boleh. Kalian bertiga nggak bisa lebih sopan sedikit? Tahu nggak artinya? Tamu tak diundang? Kalian tega datang tangan kosong. Kamu tuan sachet, keluarga kaya. Masa kurang barang receh kami? Kurang banget, sangat kurang. Lihat APA yang bagus, nanti kita bawa pulang. Teman sekamar perempuanmu yang lain mana? Kok cuma Weitong sendiri? Xin Hui harus bekerja hari ini. Ayah. Cuma Weitong sendiri, nggak seru. Wu Qian mana? Kiang. Aku sudah lama nggak kontak dia. Sudah banyak masakan, cukup nggak usah masak lagi. Masak lagi 7-8 hidangan aja cukup. Masih ada berapa? Sebentar lagi selesai. Cepetan duduk. Nanti lagi makan. Gak malu kamu. Yuk makan yuk. Aku nggak malu, kamu yang malu duduk deket aku. Kamu berdiri sana. Malu nggak sih? Kasih. Nggak bisa nunggu bentaran? Makasih. Aku kasih tahu nih hari ini. Nggak pulang sebelum mabuk. Ayo minum. Ayo, Minum banyak. aku mau ngomong dulu. Pertama, merayakan kelulusan kita. Semoga kalian semua sukses. Wah, resmi banget, tepuk tangan. Ketua OSIS. Lanjut. Kita harus bersulang untuk Houzi dan Yan Xiaochen. Selamat mereka akhirnya menemukan pasangan hidup. Aku mewakili semua yang hadir. Semoga kalian hidup bahagia selamanya. Oak. 1, 2, 3, halo kakak ipar. Ya ampun. Xiao Chen, Cini. Kakak ipar seperti ibu, aku mau ngomong, ayo ibu. Jangan ganggu, dulu aku banyak salah. Semoga kalian nggak marah. Nanti mereka nggak di Shanghai, aku di sini. Ada apa-apa bilang ke aku, siap membantu. Ok, bersulang untuk Aku ikutan. Ayo. Kalian ngapain? Jangan minum banyak-banyak. Keren. Itu. Ayo, untuk masa muda kita. Ayo, kita minum bersama. Habiskan. Enak banget, minum langsung dari botol. siapa yang minum dari botol? Mereka minum dengan senang. Jangan pura-pura mabuk ya. Kamu tahu nggak? Aku baca di internet, ada yang bilang. Setelah lulus kuliah, teman-teman akan semakin menjauh. Karena semua orang punya lingkaran pergaulan baru. Hubunganmu cuma 2 cara. 1 mau nikah. Mau minta amplop lebih banyak, cari kamu. Atau yang kedua, dia beralih jadi reseller, terus mau jual barang ke kamu. Itu terlalu realistis dan membosankan. Iya. Tapi kamu tenang aja. Aku bukan orang kayak gitu. Justru karena kamu beda dari orang biasa. Jadi aku senang kamu bisa datang hari ini. Kenapa? Aku beda di mana?
Kamu tipe yang kelihatan kaku dan lambat. Tapi setelah kenal, aku baru sadar kamu ini sangat menarik. Terrace? Kamu tipe yang kelihatan nggak tertarik sama gosip. Tapi kalau ada yang menarik buat kamu, indera penciummu itu lebih tajam dari 100 Liu Xinhui. Jadi menurutku kamu orang yang kontras banget dalam dan luar. Yan Xiaochen. Kenapa aku nggak sadar sebelumnya? Ternyata selain cari uang dan pacaran, kamu juga sangat detail mengamati sekitar. Kalau kamu begitu mengerti aku, kenapa kamu masih pikir aku nggak akan datang? Apa hubungannya? Karena aku tertarik sama kamu. Sudahlah. Aku punya Shenhou. Beneran. Aku cuma Apa? tertarik sama kisah cintamu, cuma mau lihat-lihat. Kamu tertarik sama kisah cintaku? Mending kamu nonton drama idol lagi di rumah. Sekejap saja, 4 tahun kuliah sudah berlalu. Ya, semua pengalaman sudah dialami. Cuma kurang cewek aja. Kamu si kutu buku, nggak pantas dapat cinta. Kita semua anjing, ngapain saling menggonggong? Kamu yang anjing. Ngomong siapa nih? Sang Dewa Yu, di jalan mengejar cinta. Masih sering gagal, aku yang sering menang oke. Kamu aja belum pernah berperang, nggak nyesel? Kamu jago, aku sih nggak gampang turun tangan. Kalau aku turun tangan, cewek-cewek pada kabur semua. Ayo, kita bertiga minum. Aku pernah lihat orang pacaran yang sangat bodoh. Tapi aku belum pernah lihat yang kayak kamu. Aku kenapa? Kayak berubah jadi orang lain. Aku berubah di mana? Aku nggak operasi plastik. Lagian pakaianku juga sama kayak dulu. Iya. Tapi tetap berubah jadi orang lain. Dari penuh kesedihan, jadi penuh semangat. Berapa kali kamu naik harga saham? Aku dulu. Memang karena terlalu banyak beban di hati. Hidup terasa berat. Baru awal 20-an. Udah merasa hidup nggak ada harapan. Tapi, sampai akhirnya pacaran, ada Shenhou muncul. Tahu nggak, kalau aku nggak senang, dia pasti datang menghibur. Dan bikin kamu sangat bahagia. Dia kayak seberkas cahaya, menerangi duniamu. Kamu ngerti perasaan itu? Ngerti. Asem banget. Kalian berdua ngobrol apa? Cepetan turun. 4 tahun kuliah, kok nggak pacaran juga? Aku ya begitu, jadi mahasiswa baik-baik 2 tahun lagi. Terrace. Kalau kamu nggak sibuk, bisa main ke aku. Lagi pula aku juga sering nggak ada kerjaan. Jangan alihkan topik. Aku kasih tahu ya, pacaran waktu kuliah. Paling nggak itu pengalaman hidup yang worth it dicoba. Aku rasa Zhao Yuan sama Bian Wenchao. Mereka kelihatannya emang kikuk dan bodoh. Tapi orangnya baik. Kamu nggak tertarik? Aku bodoh APA? Dewa Yu. Nanya sesuatu dong. Kamu apa? Suka sama Wei Tong ya? Lagi ngomongin apa? Kriteria pasangan kudong, harus. Kulit putih cantik plus kaki jenjang, masa aku segitu jeleknya? Dasar. Gak usah peduliin dia mabok. Cepet banget ya waktu. Mulai malam ini, kita masing-masing bakal merantau. Ciao Galazi. Kalian satu merantau ke Beijing. Satu lagi merantau ke Malaysia. Jangan lupa sering-sering balik buat ketemu kita. Pasti dong, tentu. Apa itu Emma Piao? Emma Piao itu pergi ke Malaysia, masa gak tahu? Katanya jago akademis. Dia tuh teman sekamarmu, bandingin sama kamu. Aku kenapa? Aku juga ganteng dan hebat kok. Mereka udah mengejar masa depan, kamu ngapain aja? Aku mengejar jadi pembalap top dunia. Schumacher ITU role modelku. Udah, rem-rem, kebangetan. Kebangetan mabok nyetir.
Semua tergantung usaha, kamu baik-baik aja deh. Ajak aku Najwa. Semprot kalian pakai sampahnya satu-satu. Ayo minum, ayo. Kita ini, mau merantau kemanapun, masa depan kita adalah bintang dan samudera. Pasti dong, aku udah limit. Houzi, aku udah limit. Yushen, jangan gitu dong, kok selalu begini? Sebenarnya, lulus kuliah itu tentang suasana. Karena udah gak bisa bilang, ketemu pas kuliah, jadi ada rasa gelisah sama yang belum diketahui di tengah kegelisahan ini. Karena ada Shenhou, aku merasa tenang. Bab ini dalam hidupku udah selesai ditulis. Sinar matahari Shenhou ini. Di bab pertama kuliah, menerobos awan. Sampai sekarang, menerangi momen ini. Aku ingin temani dia menjelajahi bintang dan samudera di masa depan.